Desa 2 juta. 2 juta doang? Masa cuma 2 juta? Ibu. Mana santing? Udah 3 tahun. Pak Kadis. Dia belum bisa jalan. Kita pasti. Ibu nggak kasih ASI? Coba. Bisa lihat? Bisa lihat nggak? Bisa bicara? Nggak bisa bicara? Nggak mau makan? Makan? Bawa dia ke Hasan Bosori kayak kemarin. Kemarin tuh ada yang stunting juga. Akhirnya dari nggak bisa bicara, nggak bisa lihat, sudah bisa lihat ya. Makan? Bawa dia ke Hasan Bosori kayak kemarin. Kemarin tuh ada yang stunting juga. Akhirnya dari nggak bisa bicara, nggak bisa lihat, sudah bisa lihat ya. Ini 3 tahun loh. Kapan mau dibawa? Tapi dia harus tinggal lama, berapa bulan? Dia harus di infus lama di Wisma. Ibu kerja apa? Kalau nggak kerja, ibu tinggal di Wisma aja. Nanti ibu tinggal di Wisma, makan apa semua kita tanggung. Nanti anaknya harus besar, ada gizi, bisa bicara, baru ibu balik. Ya, mau nggak? Ya, atur ya. Namanya siapa? Siapa? Cewek, cowok? Cewek. Hai Sisil. Kapan mau berangkat? Tanya suami. Ya. Nanti kita bawa ke sana. Di sana diinfus, harus diinfus terus. Nanti tinggal di sentra bahagia. Makan, minum apa semua ditanggung. Dia harus lama, minimal 3 sampai 6 bulan ya. 7 bulan kemarin. Ya. Minimal 6 bulan baru dia bisa agak normal. Ya. Kasihan soalnya. Suami kerja apa? Ini dikasih makan aja nggak bisa, dikasih minum susu pun nggak bisa, harus diinfus, dikawal, nanti lapor saya. Kepala desa mana? Kepala desa. Dana desa masih dapat berapa? Kan ini mau pertandingan bola. Desa kasih berapa? Desa 2 juta. 2 juta doang? Mana tadi tuh pemuda? Desa kan kasih 2 juta pakai dana desa. Nah, saya kasih 3 juta. Oke, makasih. Ya, Chelsea. Berkati. Duduk diam di tempat, saya bergerak. Duduk diam di tempat, saya bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera. Ini pertama kali saya datang ke desa Gula Papo. Kenapa namanya Gula Papo? Suka makan gula di sini. Hah? Apa yang bikin nama? Gula Papo artinya apa? Kenapa nama desanya Gula Papo? Ada arti kah? Apa artinya? Dulu kan kita moyang-moyang itu di salah satu kebun domba kumpul di saat bikin gula tobu. Nah, jadi sampai waktu kita berpisah dari Subaim, waktu Pak Rudi bilang ganti nama, itu saya tak mau. Berhubung karena cerita sejarah dari situ. Jadi namanya Gula Papo. Namanya Gula Papo. Oke. Apa kapal berapa GT? Saya kapal 2 GT. Suka 2 GT kan 3 GT? Pak, kapal berapa GT? Saya kapal 2 GT. Suka 2 GT kan 3 GT? Ya kalau kasih saya suka. Saya dari ibu Pak. Oh, dari ibu? Ya, saya dari ibu. Biasa omset berapa, tangkap apa? Saya tangkapan tuna. Omset Sesuai kira-kira? karena tuna ini tidak setiap hari kami dapat, ada musimnya. Paling tinggi berapa? Paling tinggi 10 juta kalau 1 bulan kalau pun dapat. Buang ongkos berapa? Ongkos paling tinggi 4 sampai 5 juta. Bagi hasil ya sekarang? Bagi hasil. Mau punya kapal sendiri? Mau. Kalau 3 GT berarti ambil 35 juta, ambil 50 juta supaya bisa beli alat-alat dan modal BBM. Cicil 900.000 1 bulan, berarti bisa kata Rada? Bisa. Mesin mau 15 PK kan 20 PK? 20 yang pentingnya mahal. Oke. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.
Kali ini ada sebuah momen yang cukup menarik perhatian masyarakat. Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Juanda, kembali terlihat terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warga secara langsung. Seperti yang kita lihat dalam video ini, suasana di lokasi cukup ramai. Banyak warga yang berkumpul karena ingin melihat langsung kedatangan gubernur mereka. Tidak sedikit juga warga yang terlihat menyapa dan berbincang dengan beliau. Yang membuat momen ini menarik dalam sikap sederhana yang ditunjukkan oleh Gubernur Sherly Juanda, beliau terlihat berada sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan dalam salah satu momen terlihat beliau menggendong seorang anak kecil milik warga. Momen seperti ini tentu saja langsung menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitar. Banyak warga yang tersenyum dan terlihat senang melihat kejadian tersebut. Hal sederhana seperti ini kadang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan pemimpinnya. Kalau kita pikirkan, memang tidak semua pemimpin mau turun langsung ke tengah masyarakat seperti ini. Biasanya kita hanya melihat kegiatan dari kantor atau dari acara resmi saja. Tapi dalam video ini terlihat bagaimana seorang pemimpin hadir langsung di tengah-tengah warga. Selain menyapa, Gubernur Sherly Juanda juga terlihat mendengarkan beberapa keluhan masyarakat. Beberapa warga tampak berbicara langsung dengan beliau, mungkin menyampaikan kondisi yang mereka alami sehari-hari. Hal seperti ini tentu sangat penting karena dengan turun langsung ke lapangan, seorang pemimpin bisa melihat kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, warga yang hadir juga terlihat cukup antusias. Ada yang mengabadikan momen dengan ponsel mereka, ada juga yang hanya berdiri sambil memperhatikan kejadian tersebut. Bahkan ada juga yang terlihat tersenyum dan bercanda dengan orang di sekitarnya, seperti tidak menyangka bisa melihat gubernur mereka dari jarak yang begitu dekat. Momen seperti ini seringkali menjadi cerita yang akan diingat oleh masyarakat, bukan hanya karena kunjungan seorang pejabat, tetapi karena interaksi langsung yang terjadi antara pemimpin dan warga. Bagaimana sebagian orang hal sederhana seperti menyapa, berbincang, atau bahkan menggendong anak warga bisa menjadi simbol kedekatan seorang pemimpin dengan rakyatnya. Namun tentu saja setiap orang memiliki pendapat masing-masing tentang hal ini. Ada yang merasa bangga, ada juga yang mungkin melihatnya sebagai hal yang biasa saja. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang momen ini? Apakah menurut kalian seorang pemimpin memang sebaiknya sering turun langsung ke lapangan seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita bisa berdiskusi bersama secara santai di sana. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan video-video menarik lainnya untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.